Oke, Aduh. Oke, A, hari ini ada sesuatu yang mau disampaikan? saya tuh lagi baca satu buku, Kang. Dia ada satu bab yang bagus banget ya. Kalimatnya gini, marah kepada diri sendiri adalah sama dengan marah kepada dunia. Jadi sesaat kita benci keluar apa, sebenarnya kita lagi sangat tidak nyaman dengan diri sendiri gitu loh, Kang. Hmm, Nah, jadi balik ya yang sering kita bahas, menarik banget gitu bahwa konteks ketika kita bicara kemarahan, kebencian keluar tuh ternyata selalu apa yang terdorong ke dalam gitu, Kang. Nah, jadi ya balik lagi ya. Orang-orang yang mencari harga diri dari sumber-sumber eksternal tidak akan pernah bisa benar-benar puas gitu. Nah, jadi Oke. kepuasan itu ketika kita mencari, jadi gini, kalau kita mencari kepuasan keluar tuh kayak gelas yang bawahnya tuh kosong gitu, Kang. Diisi air tuh keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi gitu. Jadi banyak orang yang justru mencari sumber kepuasan keluar terus tanpa sadar ketika dia mencari keluar terus, dia mencari sesuatu yang nggak pernah selesai dan nggak pernah terpuaskan gitu. Benar, Nah, benar. jadi baliknya ya, apa yang tadi pagi itu awal-awal tadi Kang Andrit bilang bahwa semua tuh berawal dari kita sih sebenarnya gitu. Oke. Itu sih poinnya. Jadi ini menarik nih lagi dipelajari ini satu satu teori lah ya dari beberapa perspektif gitu. Jadi ya balik apa yang selalu kita pelajari setiap hari itu dilatih gitu Kang, intinya mah Kang. Hmm, betul, betul, Gitu. Karena betul. kalau tanpa dilatih ya kita cuman hanya tahu ya meskipun menambah informasi bagus, tetapi kalau informasi tidak diaplikasikan dalam laku, karena gini Kang, tubuh kita tuh punya program Kang, Hmm, gitu ya. Jadi tubuh kita tuh punya program. Dan ketika tubuh kita sudah menjadi program yang baku, dia akan melakukan hal apapun sesuai dengan programnya. betul, betul, Nah, betul. jadi misalnya kita pengen berubah nih, tapi program tubuhnya tuh masih pakai program yang lama gitu Kang. Benar, benar, Susah gitu. Makanya kenapa perubahan itu susah banget. benar, benar, Karena benar. ya itu tadi, disitulah kenapa perlu untuk diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi untuk selalu melakukan reprogramming gitu. Nah, seperti Nah, live kita ini kan setiap pagi ini kan mau reprogramming ya, Ayah. reprogramming, ha. Benar, Nah, program-program yang lama kita pakai gitu. betul. Seenggaknya ada pengetahuan baru dulu gitu, Kang. Nah, oke. Makanya yang perlu banget untuk kita tetap ulang-ulang rubah itu keyakinan sih, Kang. Oke. Oke, Gitu. benar, benar, benar. Makanya yang ngebuat Rada Indonesia kenapa bodoh terus itu motivator sebenarnya, Kang. Benar, 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 benar Iya. banget, ah. Karena motivator itu selalu bisa mengatakan sesuatu yang tidak seapa adanya gitu. Oke, Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, oke, gimana tidak ada yang tidak mungkin kalau dadu ada 6 keluar angka 8 kan nggak mungkin ya. oke, oke, Gimana mau keluar durian kalau yang ditanam itu adalah yang namanya melon gitu misalnya. oke, oke. Nah, sehingga mindset-mindset seapa adanya, rasional, konteks dalam artinya realistis, itu memang perlu itu kita kita latih gitu Kang. Soalnya kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa berteman dengan realitas, jatuhnya. Karena realitas Mm-mm. itu tidak akan sesuai dengan Bet- ekspektasi dan keinginan, kan, benar. gitu. Nah, karena kita dibumbui, wah harus begini, 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 nyatanya tidak begitu ya, bentrok kan? Bentrok dan dia selalu punya pokoknya bisa, bener Oke, sih itu semangat yang bagus, tapi tetap perlu menyadari bahwa kita semua akan tunduk kepada yang namanya kenyataan gitu Kang. oke, oke. Bahwa seleranya semesta, seleranya hukum alam, seleranya apapun itu ya kita sebut ya terserahlah itu ya. Pokoknya intinya adalah ya kita nggak bisa mengatur alurnya semesta dalam tanda petik dan pada akhirnya yang kita akan mengalir dengan mereka gitu. Makanya kalau kita tidak membaru Kang, di mana hukum semesta itu selalu membaru, ya susah gitu. Betul, betul teman-teman ya. Gitu. Dan yang memang PR paling berat itu adalah melepaskan keyakinan lama gitu. Benar, benar, Karena benar. udah selama puluhan tahun yakinnya gini, dan kadang-kadang begitu realitas yang terjadi, realitasnya yang disalahin gitu Kang. Benar, benar. Enggak, keyakinanku yang benar itu yang salah gitu lah, realitasnya gitu kok gitu intinya. Oke, Nah wah gitu, keren ya. itu sih Kang. Oh, teman-teman paham nggak Anda ya maksudnya apa? Saya kurang sih. Kan kita tuh lahir di doktrin keyakinan Kang. Benar, benar Sing Kak. yakin aja begini, begini. Kan Hmm, keyakinan belum tentu kenyataan. benar, benar, Betul nggak? Saya benar. meyakini sesuatu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi secara real gitu Kang, nyata Betul, gitu. betul, Pertanyaannya kan keyakinannya dong yang harus dilepasin gitu. betul, Bukan masalah kenyataannya yang dirubah gitu. betul, betul Kak.
Itu poinnya. Dan ya balik lagi untuk orang-orang yang tidak terlatih untuk melepaskan keyakinan lamanya, ya nggak bisa. Apalagi udah terdoktrin gitu, Kang. Udah belajar dengan, udah pokoknya nggak usah nanya-nanya, ini aja, ini yang paling akan bener seumur hidup kamu. Nggak bisa lah, Kang. Gak bisa. Nggak bisa. Orang yang istilahnya megang kunci surga sekarang aja gak mau masuk duluan. Padahal keyakinan bener nggak, Kang? Oh, katanya yakin, ini yakin pasti masuk surga. Kuncinya ini nih ya. Ya udah Anda masuk duluan Anda ya. Anda masuk duluan aja gak mau, Anda gak jelas Anda ya. Karena jangan lupa, Kang, apapun yang kita dapatkan dalam perjalanan dan jawaban hidup, itu urusan benar salah tuh nomor 2, nomor 3, nomor 4, Kang. Oke. Yang penting jawabannya menenangkan atau tidak gitu. Nah, Benar tuh, Kang? iya benar. Iya. Tetapi kalau menenangkan tetap nggak sesuai sama realitas, ya balik. Karena otak kita tuh memang didesain untuk nggak ngomongin benar atau salah sih, nyaman atau tidak gitu. Makanya kalau dibenturkan dengan keyakinan-keyakinan, nah orang-orang marah kan karena kebentur dengan keyakinan, Kang. Betul, betul. Yang menganggap bahwa wah nggak gitu, yang benar gini. Padahal ya balik lagi, dua-duanya juga jangan-jangan hanya meyakini gitu. Oke. Kan nanti yang akan membuktikan adalah realitasnya gitu. Oke. Itu sih, Kang. Nah makanya kenapa kita selalu meng-encourage ya, selalu di sini apalagi selalu memberikan sebuah, ayo dong teman-teman. Dan di sini mah bukan kelas motivasi gitu. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang bisa memotivasi orang lain, nggak bisa, Kang. Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Masa saya, kan motivasi itu seperti gosok gigi. Masa saya gosok gigi kamu tiap hari? Ya kamu sendirilah yang harus gosok gigi kamu gitu. Oke. Makanya saya tuh rada gimana kalau di acara ya kita sambut nih motivator kita. Aduh, saya nggak berusaha memotivasi sih. Oh, suka dipanggil motivator? Kan Oke. padahal kan nggak gitu gitu. Justru saya datang kadang-kadang mendemotivasi, Kang. Oke. Demotivasi kan justru dibalikin ke realitas gitu. Semua orang ngomong semuanya baik akan bisa. Saya bilang enggak juga. Ya kita mah realitas aja ya. Yang bisa-bisa, yang enggak gitu. Ah, betul kayak Iya. gitu, benar. Bener. Kan kuncinya ada di situ gitu bahwa wah, itu jangan nyari uang gitu misalnya. Lah, alasan orang pindah kerja ya gara-gara uangnya lebih gede lah gitu. Tapi kita jadi benci sama uang kan aneh, Kang. Benar banget. Iya. Benar Gitu. banget. Nah, jadi baliklah gitu bahwa memang kan sering kita dengar ya kenyataan itu. Ya, sering dengar kenyataan itu kan pahit Betul, gitu ya. betul. Nah, nge-lag, Kang. Iya, nge-lag, Di Halo? saya gitu. Cek. Aku tadi yang nge-lag. Nah, sekarang enggak. Oke, sip. Ya, Halo? kira-kira gitu, Kang. Oke nggak Aman, ini sekarang? Aman, sip. Nah, kira-kira jadi ya mungkin bahasan-bahasan yang kita adakan di rest area adalah yang mengajak ya, Kang Anjir itu tuh kan sebenarnya beneran mengajak ke realitas yang terjadi gitu. Nah, itu realitasnya yang begitu terjadi, gitu. betul, realitas yang terjadi, kotak Gitu. amal aja, nih realitas kotak amal ya. Saya kan Jumatan kemarin ya. Kotak amal menyadarkan saya. Kotak amal datang kan ke depan saya. Apakah kotak amal butuh doa? Tidak. Kotak amal butuh uang untuk dimasukin. Anda tuh gimana? Ya, begitu kotak amal datang, oh ya gitu ya, benar. Di kotak amal aja butuh uang gitu. Anda gimana? Oke teman-teman, mari kita upgrade pengetahuan kita setiap hari agar apa? Agar kita bisa benar-benar menyatu dengan realitas ya. Benar. Sekarang begini, seperti ini jadinya kita bisa tambah menerima, tambah berbaur, tambah menyatu. Itu intinya Ayah, berarti Ayah. Kang, pasien-pasien yang datang ke Dokter Rama ini kan yang nulis teh psikiatri juga ya. Dia salah satu psikolog. Pokoknya intinya dia kaitannya sama psikolog kalau nggak psikiatri aja ya. Dia bilang 99% pasien yang datang ke dia karena dia tidak menerima realitas hidup gitu, Kang. Udah itu aja. Bener ya. Gitu. Itu dari Dokter Rama ya. Iya. Jadi kalau orang nanti Dokter Rama mungkin nanti bisa ngasih testimoni gitu bahwa ya ternyata balik lagi, Kang. Kalau mau dipakai bahasa teologis ya.
dunia adalah apa yang kamu inginkan, akhirat adalah realitasnya. Maka akhirat itu pasti menang, Oke, bukan nanti gitu loh Kang. oke. Makanya dunia akhirat itu kenapa sih selalu nggak bisa lepas gitu bahwa antara keinginan, kenyataan. Makanya kan doanya semoga keinginannya hasanah, kenyataannya juga hasanah. Jadi nyambung gitu Kang. Nah ini kan Hmm. dulu mungkin belum ngerti teknologi apa, ya dimudahkan. Contoh-contoh Kang. Dulu nggak ngerti gimana terjadinya petir. Supaya ada jawaban sementara, ngomong aja, Zeus lagi ngambek gitu. Hmm. Bener Oke. nggak Kang? Karena belum ada Benar. penjelasan tuh. Betul, Jadi betul. begitu ada petir, oh Zeus marah gitu. Dan itu berlaku 3.000 tahun misalnya. Tapi setelah ditemukan, oh ternyata petir itu dari bawah gitu ya, apa mengalami apa namanya proses apapun konteksnya, baru disadari selesai Zeus gitu, Hmm. beres. Nah tapi kan kalau orang nggak mau ngelepas itu, enggak gitu, pokoknya itu Zeus lagi marah aja. Lah ini udah terbukti kok ada bisa ditelaah dengan kemampuan dan kecerdasan kita sebagai manusia, bisa ditelaah bahwa terjadinya tuh seperti ini. Contoh lah Kang, ini mah kemarin ada jokes sedikit gitu. Ada anak Oke. SMP ditanya, Dek, kalau pakaian yang dicuci sama ibu kamu dijemur, itu kering, gimana ceritanya? Gampang Bu, itu adalah kehendak Allah. Sih, kehendak Allah memang sih gitu. Tapi kan kita tahu ada proses memuai di situ, ada yang di mana si uap airnya jadi dalam konteksnya memuai gitu, akhirnya dia jadi kering gitu. Nah itu kan dinamis gitu loh Kang. Oke. Kan masa jawabannya kenapa pakaian dicuci jadi kering? Qadarullah. Masa gitu Kang jawabannya? Ya. Benar ya. Heeh. Benar. Bener sih, qadarullah bener. Tapi kan ya balik ya. Dengan seiring kita bertumbuh pengetahuannya juga kita jadi ngerti mekanisme gitu. Nah karena begitu kita ngerti mekanismenya, dah Kang, kita akan bisa lebih ngerti si kehidupan ini pelan-pelan gitu. Itu Kang, itu Wah, keren ya. kira-kira apa yang didapetin dari kemarin jalan-jalan gitu. Jadi selalu ada prosesnya gitu ya. Apa-apa tuh gitu ya. Mm-mm. Oke. Betul. Mekanisme lah intinya. Ada mekanisme ya, teman-teman ya. Ini kita Ayo, angkat-angkat ayo. coba ya. Kita angkat siapa? Pagi teman-teman yang baru join, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman yang baru join, yang belum follow silakan follow ya. Karena di akun ini saya nanti akan jualan ya. Ini akan jadi akun dagang. Halo, Halo Bu. pagi. Wah, ini kayaknya. Halo, Halo pagi. Bu. Mata joget si Keket. Iya. Astagfirullah. Por kabinet Ya bener, Kang. Iya. Sigana ti India ya, Kang. Iya orang luar kayaknya mah, dia orang luar. Datang Nimbrung joget lah. Ya, yang nimbrung-nimbrung ini pengen komal biasa ya. Aduh. Aduh. Mirip cara mira tuh. Ngobrol heula. Aduh, bener aja ngobrol. Aduh lupa pun barusan tuh ngobrol dulu ya teman-teman, seru kayaknya ya. Tapi saya tak nge-lag Aduh. Halo. Assalamualaikum. Salam Bu. Salam. Siapa di mana Bu? Tanti di Ciamis. Ya, Bu Tanti dari Ciamis. Bu, udah lama buka dulu banget. kameranya Bu. Boleh. Teman-teman Aduh, yang nggak maaf mau buka kamera jangan naik ya. Anda ya. Buka peraturan baru saya sekarang ya, harus kebuka. Nah, gitu. Jadi kan kita kenal. Udah tua nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa, Bu.
Ibu Tanti Terima dari Ciamis. 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 Oke, silakan Bu, Ya. gimana Bu? Mau Gimana, Bu? sharing kah? Saya senang sekali mengikuti Kang Abu walau suka bolong-bolong ya, tapi memang bagus sekali itu terutama karena saya sering overthinking gitu orangnya. Terutama mikirin Hmm. anak-anak gitu ya, Kang Abu ya. Iya. Kang Anjit, saya juga sangat apresiatif terhadap Kang Anjrit yang ceplas-ceplos tapi membangun apa ya, membangun kepercayaan diri saya gitu. Terus juga ngebuang-buang yang enggak apa ya, sampah-sampah yang dari dalam diri saya. Ini ke Kang Abu dan Kang Anjrit juga ya nanti ya. Ke Kang Abu, saya itu apa ya? Bagaimana caranya menghilangkan eh, sesuatu yang saya itu harus gitu ya, suka suka harus gitu, apa-apa itu harus misalnya hari ini harus ini, saya harus ini, nah itu menghilangkan hal semacam itu. Kemudian ke Kang Anjrit, saya pengen ini juga apa ya, tip-tip atau mungkin ada suatu hari kelas khusus untuk belajar live karena saya itu masih bingung-bingung gitu kalau mau live itu ngapain gitu. Begitu aja. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Bu Tanti. Nah, karena ngomongin mekanisme, kita lihat dulu kok ada kata harus tuh datang dari mana. Ya, nah ini menarik sih. Kita tuh pasti akan lahir dan kita akan masuk ke dalam satu lingkungan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan masuk kepada nilai di lingkungan itu. Maka kalau diri kita lebih kecil dari lingkungan, lingkungan yang akan menjajah kita gitu. Artinya si lingkungan ini nanti punya nilai, punya moral, punya kesepakatan, dan seterusnya lah. Nah muncullah tuh, ya ini langsung saya singkat aja ya karena nanti panjang. Harus, sebaiknya, biasanya. Jadi tuh, itu yang disebut dengan yang namanya kepercayaan sosial lah gitu ya intinya. Nah, misal ya, keharusan anak di lingkungan ini nikah di usia 23 misalnya. Itu nanti orang tuanya kalau anak 23-nya nggak nikah, tuh nggak enak tuh. Gitu. Sehingga dengan ada satu lingkungan di sini, biasanya orang kenapa sih tetap pengen mengikuti apa namanya social belief itu? Karena emang takut dikucilkan sih salah satunya. Karena kalau nggak sesuai dengan lingkungannya, oh dikucilkan gitu. Kan ketakutan-ketakutan ketika anaknya bandel apa dan lain-lain, ibunya malu. Kenapa? Ya itu tadi, semuanya kaitannya sama apa yang terjadi pada lingkungan pun itu akan terjadi lah. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita tidak melepaskan yang tadi saya bilang Bu Tanti, apa yang menjadi nilai moral ataupun keyakinan kita ketika kita menyadari bahwa oh ternyata nggak harus gitu dan ngerti bahwa intinya bahwa ya kembali bahwa nggak ada yang harus gitu dalam hidup. Karena keharusan itu dibangun oleh faktor eksternal gitu. Nah, yang tadi saya cerita, kalau kita ingin terus memenuhi keinginan faktor eksternal, ingin terus memvalidasi semua yang terjadi di luar, kita nggak pernah puas pada akhirnya. Makanya ngerjain keharusan itu pasti berat. Gitu. Iya. Nah, jadi balik Bu, kata kuncinya adalah latihan. Latihan untuk bagaimana saya menyadari bahwa yang saya lakukan ini bukan masalah harus sih, tapi ada keperluan, tapi ada kesadaran dilakukannya gitu. Dan setelah kita meminimalis keharusan-keharusan, ternyata nanti banyak kok yang nggak harus sibuk gitu, yang nggak harus dipikirin, yang nggak harus diurus gitu. Ternyata jangan-jangan selama ini banyak banget sesuatu yang nggak harus kita pikirin, nggak harus kita kerjain. Bukan beban kita aja ngerasa beban kita gitu. Iya. Gitu akhirnya kita menanggung beban yang bukan beban yang sesungguhnya gitu. Itu sih Bu. Dan jadi balik sadarilah tentang konteks mana sih yang sebenar-benarnya menjadi lingkar pengaruh kita kalau yang pernah kita bahas gitu ya. Tapi ya balik lagi semuanya kan akan selaras dengan keseharian kita gitu. Itu sih. Iya. Wah, keren Ya, ya. Bener banget, ya. Bener banget, sekarang tuh banyak yang kita tuh ngerasa kayak ini tuh tanggung jawab saya, padahal bukan gitu ya. Bangun pagi, aduh gimana ya Donald Trump urusan manehna lah gitunya. Bener, bener, satu lagi, bener. Kang Abu. Satu lagi ya. Satu lagi boleh? Iya, Iya gimana? silakan Bu. Ini Kang Abu mengenai itu ya, mengenai doa Ya. bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita itu. Saya tuh
waktu Kang Abung nyampein itu, sayanya ke sana kemari jadi nggak ke ini. Heeh, Fokus. nggak fokus, heeh, minta di ini lagi gitu. Diulangi. Bagaimana diulang Ibu, sedikit ibu gitu lah ya. dengarnya di mana ini, di private atau di live? Di itu saya lupa lagi, pokoknya Kang Abu sama Kang Anjrit Iya, di waktu itu mana? ngebahas di live TikTok. Oh, Oh, di live. live. Heeh, bahwa doa itu kan bahwa apa Tuhan itu doa kita itu kan dikabulkan. Nah itu dikabulnya sebuah doa gitulah intinya mah ya. Ya, ya. Sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu sama Ibu. Menurut Ibu doa itu apa? Doa itu harapan. Harapan. Oke. Mm-mm. Berarti berdoa itu memperbesar harapan atau merubah kenyataan? Memperbesar harapan. Iya. Memperbesar Benar nggak? Berarti kalau Pantesan Anda, pantesan ya Anda nggak doa cuma dapat harapan Anda ya. ya, berarti Oke. berarti ketika berdoa kaitannya menurut kan kita ngobrol aja ini mah nggak ada benar nggak ada salah Bener, ya. nggak ada Kita benar nggak ada belajar salah, Bu. bareng. Kita mau ngobrol aja ini mah. Ya. Oke, sekarang gini. Saat kita berdoa kita jadi punya harapan, betul nggak? ya. Oke, berarti pertanyaannya, doa itu memperbesar harapan saya untuk tetap bisa menerima kenyataan, betul nggak? Iya. Pertanyaan saya bahwa doa kita merubah kenyataan hidup nggak? Kadang. Hah? Gini. Nggak gini. Kan doa itu hubungan antara hamba sama Tuhan, ya betul ya Bu ya? Iya. Pertanyaan, hamba ngatur Tuhan atau Tuhan ngatur hamba? Tuhan ngatur hamba. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan selalu mengatur hambanya, berarti tugas hamba ngatur Tuhan nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Tapi ada nggak doa-doa yang ngatur Tuhan? Banyak. Ada. Nah, betul nggak? Iya. Berikanlah gitu. Oh, berikanlah, inilah sebaiknya. Betul nggak? Iya. Akhirnya kita merasa berdoa, padahal kita lagi meminta sesuatu yang mungkin akan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jelas ya? Nah sekarang gini aja Bu, paling gampang lah, nggak usah jauh-jauh. Allah lebih dekat dari urat leher kita, gampangannya begitu. Ya. Sekarang saya tanya, yang lebih dekat dari kehidupan kita apa sih? Yang paling dekat dengan kehidupan kita apa? Apa? Yang kita nggak bisa kabur dari yang dekat ini. Kenyataan. Kenyataan. Betul nggak? Ya. Berarti fungsi doa adalah bagaimana aku menerima semua kenyataan yang terjadi pada hidup ini gitu. Itulah fungsi doa. Bukan masalah mintanya, bukan sih sebenarnya. Bukan masalah ngaturnya gitu. Makanya nanti kalau kita bahas lebih dalam, doa itu kan menyapa, Bu, bukan meminta. Gitu. Beda. Nah, pun dengan kata-kata meminta apa nggak salah sih. Itu untuk menguatkan kita, untuk apa? Karena sesaat kita menyadari ada power yang lebih besar, kita jadi lebih semangat, itu oke. Tetapi saat kita berdoa tapi tidak direalisasikan dengan kenyataan, tidak direalisasikan dengan kerjaan, tidak direalisasikan dengan perilaku, apapun konteksnya, ya nggak, ya Allah berikan aku kekayaan, wih, emas datang dari langit, kan nggak mungkin. Iya. Betul nggak? Iya. Makanya Ya. singkat cerita, doa sama dengan action. Saat berdoa, saat saya melakukan sesuatu. Maka doaku inilah, actionku inilah yang akan menghadirkan apa yang akan terjadi pada hidup kita gitu. Makanya berdoa itu bukan sekumpulan kalimat formal yang kita lagi datang atau kita mengucapkan kayak lagi belanja bulanan, dibacain satu-satu gitu kan. Bukan itu poinnya. Itu namanya baca doa. Oh, Tapi ketika kita menyadari semua konektivitas itu semua, itu namanya berdoa. Jadi jangan-jangan kita sibuk baca doa, tapi tidak berdoa gitu. iya. Gitu kira-kira. Paham ya Bu ya? Sip ya. Jadi kalau nanti Ibu ingat apa yang lebih dekat, kenyataan Bu. Iya. Jadi kalau ada kata-kata udah diatur lah rezeki, iya kenyataan yang mengatur. Dan berarti kan kenyataan juga tergantung apa yang kita reaksikan kan. Karena nanti ada aksi dan reaksi gitu.
Gitu. Oke Bu ya, Ibu. Ya Kang, nanti Ibu ditunggu kalau tipsnya ya. ya Baik. nanti kalau pengen tahu doa yang paling mujarab, nanti di akhir live saya akan berdoa. Dadah. Terima Ibu Dadah. kalau kasih. mau tahu tentang TikTok mah mending ikutan kelasnya Kang Andrit lah. Tadi kan ngomongin TikTok. Oh iya, Ikut. Nanti ikut ya. Kelas. siap. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Nah, contoh Yang Kang, paling contoh, dekat. contoh, Oke, contoh oke. Kang. Gimana? Saat dia yakin bahwa doa itu minta, ketika ngedengerin penjelasan esensi tadi, pasti nolak Kang. Gue gitu, karena sepengetahuan saya, nah balik lagi tuh. Tapi yang terjadi tiap hari dia doa nggak kejadian gitu, kan realitasnya seperti itu gitu. Itu sih Kang. Benar, benar, benar. Yang paling dekat dengan kita tuh benar kenyataan ya. Iya, apalagi. Apalagi ya, Eh, suami orang masih jauh. Meskipun ada di sini sih. Meskipun ada di sini ya, tapi Eh. masih jauh gitu. Masih jauh. Kenyataan benar yang selalu hadir sama kita tuh gak ada lagi selain kenyataan. Iya, apalagi suami orang kadang transfer, kadang enggak ya. Kadang transfer kadang enggak gitu kan. Anda gak dibales langsung manyun Anda WA. Kita lanjut ya teman-teman ya. Eh. Berarti kalau kita menerima kenyataan, kita lagi bersama Allah. Iyalah. Nyampe berarti. Anda yang tidak menerima realitas Anda hari ini, Anda lagi jauh sama Allah Anda ya. Betul. Berarti Oke. ketika menolak mempersekutukan Kang. Ketika Anda Itu menolak, musyrik berarti namanya. betul lagi musyrik Anda ya. Ah, Oke. gitu. Halo, dengan Ibu siapa ini? Halo, dengan Devi. Pagi. Pagi Pagi. juga. Aduh, Ibu belum bisa Pagi. buka kamera ya. Oke. Iya, Devi di mana? aku di Bandung, Kang. Deket kok. Oh, Oh, di Bandung ya. Iya, Di mana Bandungnya, Bu? di Jalan Raja Wali, Kang Andrit. Oh, oke, iya. Iya. Siap. Mm-mm. Nggak, aku mau testimoni aja. Ini teh, aduh, gemeteran gini ngomongnya. Testimoni, apa ya? Selama ini ikutin Kang Abu, Kang Andrit. Banyak banget Apa, Bu? perubahannya, banyak banget keajaiban yang didapat, dari mulai memaafkan, mencintai diri sendiri, menerima, semuanya didapat dengan mudah. Nanti ditransfer sama Kang Anjrit kayaknya. Rekening tetap rekening. Kalau ke rekening Nanti tetap Anda ditambahin. belum ada perubahan Anda. Abis ini ya Kang, Oke, kayak Bu, lanjut, mendadak Bu. ya. Heeh. Ya lanjut, Bu. Sebetulnya kemarin tuh pas buka bersama aku teh mau ikut, cuman hari H-nya tuh hari Minggu tuh aku matanya sakit dua-duanya. Oh, Tiba-tiba iya. merah, berarti semesta nggak ngizinin aku. Tadinya aku teh mau ngasih testimoni di sana, mau bilang bahwa waktu itu tuh aku teh sakitnya udah lama banget. Mm-mm. Perut aku teh sakit, dan tiba-tiba dengan mudahnya eh apa namanya ya, aku dimudahkan untuk bisa ngejalanin pengobatan, operasi, dan ternyata si dokter bedahnya itu masih, aku nggak tahu kan, soalnya kan pakai BPJS dikasihnya aja ya Oh iya. siapa dokternya, dan ternyata dokternya tuh masih temennya temen aku gitu, temen deketnya. Jadi di situ tuh aku tuh walaupun pakai BPJS tapi Ya. kayak dapet VIP kelas gitu. Oh, oke. Terus setelah itu kan harus pengobatan selama 6 bulan. Sekarang tuh berlanjut pengobatan 6 bulan. Si harganya tuh ada obat yang harus ditebus, tapi harganya dia nggak di cover sama BPJS, dan harganya itu lumayan Kang, 2.800.000. Tapi dengan mudahnya aku cuma beli dengan harga 1.300.000 Kang. Jadi aku tuh percaya
di mana Allah atas semesta ini ngasih cobaan, bukan kan kadang orang-orang bilang setelah ada hujan pasti ada pelangi. Setelah diberi kesulitan pasti ada kemudahan. Ternyata bukan, Kang. Di mana kita diberi masalah, di situ juga dengan jawaban, dengan jalannya gitu, dibersamai dengan kemudahannya gitu. Ternyata ya Allah, aku teh ya Allah, ternyata aduh baik banget ternyata gitu. Cuman ya baru sampai segitu sih, maksudnya belum bisa yang bisa dapat 9 miliar yang Kang Ansrit pengen ya. Mungkin Oke, Bu. ya Terus? gitu. Ya banyak sih, terutama itu keajaiban-keajaiban yang didapat. Apa ya? Ya mungkin itu dulu. Soalnya Ya. ngeblank ya. Tapi intinya dari pembelajaran ini Teh Devi merasa ada yang lebih baik di dalam dirinya gitu kan intinya kan? Iya. Iya. Oke. Iya. Nuhun, Teh. Oke, nuhun Bu. Bu, kalau menurut saya itu bukan keajaiban itu. Anda masih bayar tuh bukan keajaiban. Lumayan kan Anda masih diskon sakit, oge. bukan keajaiban itu. Jadi, melainkan tingkat penerimaan ibu terhadap realitas sekarang makin tinggi. Oh Intinya iya, itu alhamdulillah. aja. Jadi mau Oke. bagaimanapun ibu jadi ngerasa rileks nerimanya. Iya Dan betul. ibu merasa ini keajaiban karena sebelumnya ibu nggak seperti itu menerima kenyataan. Heeh. Paham Iya nggak, Bu? betul. Itu intinya bukan keajaiban. Menerasapnya menggunakan kata Ya, keajaiban. keajaiban, gitu. ujian lah, apa. Belajar, hilangkan kata ujian. Aduh siakan ya benjol. Tapi tingkat penerimaan ibu terhadap realitas sekarang makin membaik. Itu intinya, Bu. Jadi makanya kita relax aja. Mau di ini kek, mau pakai BPJS kek, mau pakai apa kek. Karena penerimaannya tinggi, otomatis kan barang siapa yang menerima itu tuh bersyukur. Maka akan kukali lipat gandakan kenikmatannya, salah satunya biaya ada jadi dikurangin. Kan itu kenikmatan juga sama. Iya betul. Gitu. Oke? Oke. Jadi intinya ibu makin bersyukur maksudnya itu. Dadah. Nuhun, Bu. Ya. Mantap, Bu. Mantap, euy. Ya, gitu ya Anya. Benar, Kang. Berarti Benar. bentuk kita menerima realitas makin tinggi. Iya. Otomatis kalau kita menerima realitas makin tinggi, otomatis kan kita tuh bersyukur. Syukur. Kalau Makanya kita gini, Kang. tidak menerima kan kita mengeluh. Betul. Makanya gara-gara orang teh matre meureun ya. Ketika ada kalimat kalau kamu bersyukur aku akan tambah. Dipikirnya kalau bersyukur uangnya makin gede. Bukan. Dipikirnya seperti itu. Padahal banyak sekali gitu kan. Kalau kamu bersyukur wadahnya lebih gede. Kalau wadahnya lebih gede, nerima realitasnya lebih tinggi gitu loh, Kang. Nah, itu teman-teman ya. Itu. Jadi bukan 100.000 bersyukur lah jadi 1 juta. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ente gitu-gitu teuing sih nggak gitu-gitu amat juga gitu. Gitu. Segala sesuatu teh meni uang harus dibayar uang. Oh. Anda kalau ditagih napas Anda gimana? Iya, tagihan napas ya. Aduh, Kang, bener menarik. Tapi keren lah ya. Keren. Saat tadi Teh Devi bilang bahwa perubahan asalnya marah lah, asalnya gimana, tapi jadi nerima gitu. Nah itu sih. Jadi nerima, intinya itu teman-teman. Ya. Teman-teman tolong absen dulu dan follow saya ya, yang belum follow. Karena saya akan jualan nanti. Rek bisnis jeung Allah. Aduh tadi aya akun alus judulna Kang akunna follow. Apa? Halo, Assalamualaikum. Aduh kayak abis ini Kang. Lucu eta follow. Akun we. Nama akunnya antik. Pagi. Pagi, Kang. Ya, sama siapa di mana? Saya Firda, Kang. Di. Yang di Pinrang, Kang. Oh, iya. Apa kabar? Kita dibuka dulu kameranya, Bu. Yang kue ya? Iya, Kang. Gimana kuenya? Laku? Gini, Kang.
Saya lagi kena musibah, Kang. Gimana gimana? Maaf ya, Kang, lagi nggak siap buka kamera. Oh iya, nggak apa-apa, sok jangan lah, nggak apa-apa. Kemarin. Ya, Ya, gimana gimana gimana? Saya lagi kena musibah yang cukup besar, Kang. Oke, terus? Dan musibah ini viral kemana-mana gitu, Kang. Hmm, Udah satu Pinrang, mungkin se-Sulawesi juga udah tahu, Kang. Sesuatu yang boleh dibilang konsekuensi dari apa yang saya lakukan gitu, Kang. Seperti yang Kang Abu bilang ya, Kang. Biasanya semesta kan selalu meminta kita untuk bertumbuh ya, Kang. ya. Dan mungkin ini cara semesta untuk memaksa saya untuk bertumbuh, Kang. Atau saya mungkin lagi hanya cari pembenaran dari keadaan yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Terus sekarang yang beratnya apa? Apa yang lagi ngerasa berat? Bagaimana saya menghadapi hidup di luar, anak-anak saya, Kang, keluarga. Saya sedang dalam keadaan nggak bisa klarifikasi, udah salah banget gitu, Kang. Ya oke. Sekarang kan yang pernah kita bahas ya, Mbak Firda, bahwa ya udah apapun masalahnya, apapun yang lagi dialami, yang paling terpenting adalah diterima dulu, apapun itu. Iya, Kang. Ya jangan disalahin. Mau itu benar, salah, baik, buruk, mau itu orang yang lain-lain yang salah, saya yang benar, terima aja dulu. Saya menerima kenyataan ini. Yang salah saya, Kang. Saya tahu saya salah. Ya, Dan apapun saya itu, benar-benar apapun itu. terima, Kang. Nah, Saya sekarang kalau tahu. udah tahu salah, tapi jangan ada di level terus merasa bersalah gitu. Iya, Kang. Ya, apapun itu. Tapi poinnya adalah terima aja dulu. Kenyataan Saya ini gimana? Saya cuma mau bangkit lagi gitu, Kang. Ya, nggak apa-apa. Diri Karena lagi, Kang. Saya gini, lagi gini. jatuh. Ya, gini. Jangan memaksa ketika lagi jatuh untuk berdiri lebih sakit. Sok jatuh aja dulu, nggak apa-apa. Sedih aja dulu, nggak apa-apa. Iya, Ya, Kang. jangan ditolak kalau sekarang lagi sedih, mentang-mentang udah belajar sedih. Besok harus bangkit, nggak usah. Ya, biarkan dirinya, biarkan semua sekarang apapun terjadi seapa adanya. Kalau lagi lemas, jatuh, it's okay. Tapi ingat, perlu ada satuan waktu yang ditarget gitu. Dan nggak usah juga, saya ngerti banget lah apa yang dialami gitu ya. Keluar rumah pasti ngelihat bahwa semua orang kayak ngomongin kita, kayak ngelihat kita, kayak apapun gitu kan. Nah nanti akan lebih ngerti kok. Pertama mungkin perlu waktu dulu, tetapi yang kedua bukan masalah waktunya tapi latihan. Dah Mbak Firda sekarang terima dulu apapun itu. Nah setelah diterima, regulasi itu artinya pindah tuh dari yang takut, sedih, lemas. Mungkin perlu waktu dulu untuk rilis gitu. Tapi kata kuncinya adalah niatkan yang paling penting untuk melakukan regulasi ke level yang lebih baik gitu. Tapi yang paling penting sekarang adalah terima aja dulu. Jangan di-deny, jangan ditolak. Apapun, gak usah mencoba untuk ngasih tahu kebaikannya, gak usah ada gimana, terima. Orang ngomong apa, terima. Orang gimana komen sama kita, terima aja udah. Terima, dah gitu. Nah nanti kalau udah terima, kekuatannya akan nambah. Nah saat kekuatannya nambah, di situ mulai titik balik untuk bangkit lagi gitu. Iya, Oke? Kang. Saya cuma gini, Kang. Selalu bertanya, ini akan lewat nggak sih, Bang? Ya, kan balik lagi. Apapun itu kan pasti akan dilalui ya. Iya, Kang. Iya, gitu. Ini nanti akan bukan selesai ya, akan berlalu. Ya, kan kalau tadi Mbak Firda ngomong nanti kan berarti nggak lagi sekarang dong. Ngapain mikirin nanti? Nanti mah nggak ada. Ya, Jadi harus gimana sekarang, Kang? Tetap terima. menerima. Udah terima, nggak usah nanti gimana ya, ini gimana ya, aduh gimana. Udahlah. Karena
yang saya pikirin kan keluarga saya, anak-anak, karyawan, usaha saya. Ya, sekarang Mbak mau mikirin karyawan, anak-anak, tapi dirinya nggak siap. Gini, saya punya bolpen, saya bisa ngasih bolpen. Artinya apa? Kita nggak mungkin memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Gimana mau memberikan ketenangan kalau akunya nggak tenang? Gimana mau memberikan cinta kalau akunya nggak punya cinta gitu? Coba sekarang fokusnya ke diri aja dulu. Oke? Ya Kang. Ya Kang. Sip ya? Sok, sekarang mau sedih, mau apa? Habisin. Lemas apa? Habisin. Tapi dilatih gitu. Disadari bahwa aku terima ini semua. Jangan berantem sama diri sendiri gitu. Apalagi sama teori-teori yang udah tahu gitu. Duh, tak harusnya ya kemarin. Aduh, harusnya. Nah, itu tuh udahlah. Udah kejadian kan? Dan Yang ini jadi bukan aku dan juga ini bukan urusan baik buruk benar atau salah sih, tapi ya itu tadi. Bagaimana kita mau bertumbuh dalam fase kehidupan gitu. Gitu loh, Mbak. ya Kang. Dan yang jadi sekarang itu Kang, karyawan pun jadi merasa bersalah. Dia merasa nggak mampu membela saya atau apapun itu. Iya, kan tadi saya bilang udah nggak usah mikirin karyawan apa, udah itu sih udah di luar. Sekarang ke dalam. Mau A, mau B, ke dalam lagi. Mau C, mau D, ke dalam lagi gitu. Beresin aja, akui dulu, terima dulu, udah itu dulu aja yang paling mudah. Soalnya lagi tahapan gini mau dikasih tahu gimana nggak connect gitu. Udah, mending sekarang terima aja dulu. Betul. Tapi saya masih takut Kang, masih takut. Nggak apa-apa, kan takut wajar dong, betul nggak? Iya Kang. Iya, tapi disadari aku takut ya, bagus, dah terima, aku lagi takut. Iya Aku Kang. sedih ya, terima aku lagi sedih gitu. Iya Kang. Oke? Iya Kang. Oke ya, Firda ya. Oke Iya Mbak, Kang. sip Iya. ya, semangat ya. Ingat ya nggak ada yang bisa nolong kita, nggak ada. Iya Kang. Cuma diri sendiri yang bisa selalu meregulasi gitu. Iya Kang. Ya, Iya. Oke, Iya, makasih. dadah. semangat Iya. Mbak. Semangat ya. Iya Kang, makasih. Ya. Nanti naik lagi udah ceria dan ngasih tahu aku sudah melewati ini semua. Nah ini menarik nanti nih, seru nih. Tapi apanya masalahnya sok pengen tahu. Saya mata diem saya teh. Aduh. Apa gitu masalahnya, apalagi viral-viral gitu, apakah apa gitu. Suka pengen tahu Ya. saya mah. Tapi saya sengaja nggak nanya itu Kang. Karena Betul, begitu betul. nanya itu, terkoneksi ke situ. Betul. Aduh Kang. Betul. Ya. Nambah lagi. Benar. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Mami Ine nih. Silakan Mami Ine Ya, dibuka kameranya. mohon maaf, saya kan ini lumpuh, jadi ini Oke. yang menjaga saya udah Oh, udah gak ada, Bu? iya, udah Lagi pulang. gak ada? Jadinya saya Ya. di tempat tidur ini, Oh, nggak Ya bisa Ibu. duduk. siap, Bu. Santai aja, Bu. Iya, gitu. Siap. Mami Oke, Ine di Ibu mana? siapa di mana ini? Saya di Banyuwangi. Oh, namanya Mami Ine. Oke. Iya, Ine Suherman. Oh, oke. Oh, Ine Suherman. Ya, dulu perkenalkan dulu ya, dulu saya lumpuh udah 40 tahun. Saya waktu umur 22 tahun, saya sakit lumpuh, tapi bukan di Banyuwangi. Waktu kejadian lumpuh saya ada di Jakarta. Oke. Ya, Oke. dulu saya mungkin pernah dengar ya, grup Elva Singers. Oh iya. Saya Ya, salah ini satu kayaknya legend nih. saya salah satu personilnya dulu gitu. Tapi karena saya saya lumpuh mendadak, jadinya Oke. saya diganti sama Titi DJ waktu itu, digantinya bukan ini Hmm. gitu. Ya, berarti sama Oke. Bang Elva gitu ya? Iya Kang Elva. Iya. Saya dulu Apa sih, SMP belajar di Bandung tapi sama Elva. Oh iya di Aceh 101. Iya, tapi saya waktu itu udah pindah di Aceh terus pindah ke daerah dekat Pasteur situ. Oh iya. Iya, Yang di iya. Aceh kan abang, yang di Pasteur saha? Yang di Pasteur mungkin sekolahnya ya.
Oh iya, Iya. iya, Itu kan adik kakak mah Bang Hendris kan? iya Hendris, Iya, iya. Hendris Hendris drummer kan? drum, heeh. Iya, iya, iya. Oh, ini kursus di Elpa Heeh, apa sini? heeh. Kalau saya juga sama sih. Kalau saya di Indomaret kan ada Elpa Maret, ada Indomaret kan. El Alpha kali. Ini nih, salah satu yang saya suka di grup di Rumbang Anjrit ini gini nih. Jadi saya suka meledak sendiri ketawanya. Oh gitu Bu, ya Bu. Kalau Bang Abu Ya kan Gimana, silakan Ibu, gimana, ya. Mami silakan. Ine? Jadi begini, saya itu kan punya kisah hidup eh, yang sepertinya eh, dari saya sehat, terus tiba-tiba saya itu sakit, mendadak lumpuh. Nah, cuman awal dari mau ke lumpuh ini, saya itu ada hal-hal yang nggak ngerti sampai sekarang itu saya belum bisa mecahin gitu. Jadi contoh, bukan 1 minggu ya, mungkin 10 hari sebelum saya sakit, itu terus-terusan saya dikasih mimpi yang sama. Walaupun saya sudah berpindah-pindah tempat, maksudnya bukan kamar ya, rumah saya itu sampai saya dulu ikut di om saya. Karena saya mimpi terus itu, terus saya pindah lagi ke rumah Pak D saya gitu. Itu tetap ngikutin mimpi itu gitu. Hmm. Dan mimpinya itu serem karena saya eh, posisinya tuh saya lihat ini kayak setengah tidur, kayak enggak gitu. Saya lihat pintu, terus di situ masuk gorila besar, duduk di perut saya mau nyekek saya. Itu setiap saya tidur. Pokoknya saya tertidur pulas, itu datang. Itu Hmm. setiap malam gitu, 10 hari sebelumnya. Setelah itu saya karena ada kegiatan di Jakarta waktu itu saya mau rekaman Chandra Kirana dan macam-macam, saya ke Jakarta kan. Saya stay di Bandung, saya di SMA 1 Bandung. Hmm. Terus saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta karena cuma 2 hari waktu itu, hari Rabu, Kamis. Nah, malam Jumat itu saya udah beda, kayaknya saya itu ngaca gitu ya. Udah, kok saya beda banget gitu, kayak aura saya keluar banget, saya cantik banget gitu. Nah, terus waktu hari Jumat subuh saya mau sholat subuh bangun. Nah, itu tuh. Jadi saya itu ini yang mau saya tanyakan. Jadi di dalam diri saya itu kayak ada perdebatan seru gitu ya. Yang satu bilang, "Ine, kamu mau celaka." gitu. "Cepat selamatkan diri kamu." gitu. Terus yang satu lagi nggak ngerti. Nah, ini yang saya ini kayaknya yang diri saya itu yang nggak ngerti ini. Saya mau celaka itu ngapain? Orang saya nggak lagi bepergian, nggak lagi sakit, nggak lagi demam, nggak lagi ngapa-ngapain. Kenapa saya harus celaka gitu? Tapi waktu itu saya berpikirnya itu bukan sakit, lumpuh, bukan meninggal gitu. Terus alasannya apa gitu? Kok saya mau celaka ini kenapa gitu? Terus yang satunya udah nggak ada waktu buat kamu berpikir tuh, nggak ada waktu, dan kamu cepet selamatin diri kamu, cepet gitu. Saya bingung dong, mau ngapain gitu loh. Pagi-pagi saya panggil pembantu, sum, tolong saya kerokin. Aduh, udah nggak nutut. Kalau kerok itu harus cari eh, koin dulu, minyak lah. Belum lagi dia baru bangun gitu. Udah nggak nutut. Terus saya subuh-subuh ini harus ngapain? Saya bilang. Akhirnya saya keluar ke halaman. Saya di situ itu jerit gitu ya. Tuhan, saya ini kenapa gitu? Kok kayak gini gitu. Dan hitungan detik gitu, tangan saya udah nggak connect sama otak saya. Plak gitu. Loh, kok tangan saya udah nggak bisa dipimpin sama otak saya gitu. Waduh, ini nggak main-main nih. Saya serius nih. Berarti feeling kata hati saya itu bukan bercanda gitu loh, bukan ngimpi, bukan apa gitu. Tapi kaki saya masih bisa. Saya lari ke kamar, ke Pak D saya. "Pak D, tolong bawa saya ke rumah sakit. Ini nggak main-main. Karena kaki saya masih bisa gitu. Tapi tangan saya udah nggak bisa.
kayaknya ini udah dikit lagi gitu. Dan nggak lama lagi saya tuh merasa dari leher itu kayak ada sesuatu yang jalan pelan banget. Saya pikir itu jalannya roh ya. Jadi saya nikmati banget. Oh gini kalau orang mau meninggal itu gitu. Kayak kayak jalan pelan gitu terus menuju kaki. Tapi terus saya eh, bahasa Jawanya tuh geblak ya. Apa itu? Hmm. Tidur gitu ngeblak. Ya. Nah, terus saya tuh bilang sama Pak De, saya yang hidup itu cuma leher ke atas. Tapi yang lainnya aku udah berasa dingin gitu. Tolong bawa ke rumah sakit gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari sini saya pertama itu dari rumah itu dibawa ke rumah sakit Usada. Dan di sana saya pemeriksaan semua total nggak ada. Terus karena 1 bulan cuma diinfus vitamin, gantilah rumah sakit. Ganti rumah sakit di RSPAD. Di RSPAD dapat berita katanya adiknya Poppy Darsono itu di situ. Teh, itu apa namanya? Adik saya di situ lumpuh juga, baru datengin alat dari negeri Belanda. Ke situlah bapak saya ABRI juga kebetulan. Jadi di situ pemeriksaan ulang semua di CT scan apa semuanya. Dan dinyatakan tidak ada kelainan. Lagi-lagi saya cuma dikasih vitamin. Pindah lagi saya di rumah sakit Cipto. Mbak Emil bilang, bagaimanapun di Jakarta itu rumah sakit terlengkap itu adalah di Cipto Mangunkusumo, kata Mbak Emil ya Kontesa. Terus saya ke situlah gitu ya. Diperiksain lagi, semuanya gitu. Terus udah itu nggak ada kelainan. Jadi saya di vitamin lagi gitu. Terus yang terakhir saya di rumah sakit Cikini. Nah, di situ saya diperiksa semuanya, semua itu ya berdasarkan pemeriksaan itu saya diperiksa ulang, terus pemeriksaannya dikirim ke Australia waktu itu sama Profesor Sidabutar. Dapat balasan lagi tidak ada kelainan. Jadi terus Profesor Sidabutar bilang, "Ya udah, Ina itu maunya di mana?" gitu. Enjoy-nya di mana? Ya udah, itu aja ikutin gitu. Waduh, saya bilang kalau udah dokter bilang kayak gini itu biasanya mau wassalam nih. Itu terus saya bilang sama ibu saya, Bu, udah deh, saya di Banyuwangi aja gitu. Karena ibu saya stay di Banyuwangi kan. Mikir saya, kalau saya meninggal kan ada yang nyekar. Kalau di Jakarta kan siapa yang mau nyekar gitu. Jadi saya pulang ke Banyuwangi. Nah, detik demi detik saya menunggu kematian itu nggak datang. Dan alhamdulillah makin kesini makin membaik. Ya walaupun belum sembuh, cuman saya udah bisa jalan walaupun pakai tongkat, kayak gitu-gitu gitu. Pertanyaan saya itu yang berperang di hati saya itu siapa? Sampai sekarang saya itu nanya gitu. Ya. Kenapa kok dorongan itu kuat banget dan itu ternyata kenyataan gitu. Oke. Kita bahas ya Bu. Ibu makasih ya. Ini saya rasa bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Kalau tadi Ibu nyimak dari pagi, saya bahas tentang ada kenyataan dan ada kenyataan dan ada keyakinan. Oke Bu ya. Nah, saya mau bahas dulu dari konteks yang namanya mekanisme. Gini, dulu orang ketika nggak tahu mekanismenya seperti apa, mungkin hal-hal gini akan dibawa karena ranah mistisisme misalnya. Aduh ibu kayaknya terjadi gini, ada ini, ada itu, ada ini. Makanya kalau kita bicara dalam konteks kepikiran-kepikiran ingin memaknai bahwa kenapa terjadinya mimpi, apa, wah kita memaknai mimpi itu apa, dan sebetulnya kata kuncinya adalah itu adalah keyakinan yang belum mendapatkan pengetahuan sehingga kita terjebak dalam konteks keyakinan yang lama gitu Bu. Ya, Oke. premisnya ngerti dulu ya Bu ya. Karena saya Ya, nggak mau bahas dalam ranah keyakinannya gitu. Karena ya, kalau ini betul, dibawa betul. keyakinan gitu, inilah itulah, nggak akan selesai. Dan itu akan terus mencari jawaban yang akhirnya jawabannya berdasarkan keyakinan lagi gitu, bukan Betul, kenyataan, ya. betul. Nah, belakangan ilmu pengetahuan ini udah mulai tumbuh gitu ya, bukan tumbuh lagi, dia pesat gitu. Nah, setelah menyadari, saya ambil dari sisi psikologinya aja dulu. Setidaknya ya, meskipun ini nggak final, kita mengerti bahwa kita punya alam sadar, bawah sadar, dan tidak sadar.
Itu dulu. Bahwa konteks semua memori kita itu pasti terrecord di tidak sadar kita, dan yang kita sadar itu cuma 1-2%. Artinya apa? Banyak hal yang terrecord, yang kita nggak paham, yang kita nggak ngerti karena kenapa? Ya, kita nggak menyadarinya gitu. Dari kita mulai lahir, brojol, sampai detik ini, itu banyak residu di tidak sadar kita. Gampangannya gitu aja dulu. Jadi, Iya, kalau betul. sekarang misalnya lagi ada happy, tiba-tiba nggak enak. Nah, kalau kita nggak ngerti bahwa tidak sadar lagi pindah ke bawah sadar lagi pindah ke sadar, itu kita akan mikirnya aneh-aneh gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks tidak sadar ini, 95% itu ada di situ gitu. Itulah kenapa nggak perlu terlalu sibuk untuk menilai orang, karena menyelami diri aja nggak pernah ada habis-habisnya sebenarnya gitu. Itu bahasa gampangnya begitu, Bu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau dalam perspektif psikologi, tidak sadar yang pindah ke bawah sadar dan meletup, itu bisa menjadi memori-memori dalam mimpi salah satunya. Iya, Sehingga nggak ada tuh sebenarnya, aduh mimpi ini adalah, itu kan semuanya penafsiran lah dalam tanda petik gitu. Sehingga orang justru kenapa begitu mimpi buruk, kejadian hidupnya buruk, bukan karena mimpinya, tapi meyakini keburukan terjadi, maka ya itu tadi, dia akan menarik sesuatu apa yang dia yakini gitu intinya. Akhirnya jadi masuknya ke dalam konteks yang namanya belief system. Dan kalau udah yakin, Bu, bahwa kalau mimpi ini bakal jelek, kita punya keyakinan jelek, pertama, kita akan memiliki tingkat fight or flight yang tinggi, ketakutan terus, stres terus, karena kenapa? Akan datang keburukan. Akan datang keburukan. Kenapa? Baru mimpi. Artinya apa? Dia meyakini, dan keyakinan itu yang membuat dirinya menjadi seperti itu gitu. Nah, singkat cerita, Bu, kalau Ibu tadi mempertanyakan kenapa itu banyak hal. Tetapi poin yang paling terpenting adalah kenyataannya sekarang seperti ini. Dan kalau kita bicara dalam konteks apapun, katakanlah mau itu lumpuh, mau itu sehat, itu semua hanyalah istilah yang dijadikan sebagai konsensus keyakinan bareng. Apalagi kalau udah ada kata-kata, lumpuh itu nggak bisa apa-apa, lumpuh itu ini, lumpuh itu, apa dan lain-lain, membuat keyakinan kita semakin drop, sibuk mencari jawaban tapi lupa mensyukuri saat ini gitu, Bu, misalnya. iya, 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 iya. Nah, jadi saya rasa semua kejadian yang terjadi itu nggak mungkin tanpa ada reaksinya apapun dalam konteks ini. Nggak ada yang tahayul dalam hidup gitu intinya. Betul, itu yang saya ini. Makanya saya tidak pernah mengkaitkan dengan ilmu-ilmu klinik. Aduh, Banyuwangi kan itu ya semuanya pada Ya, pada larinya ke sana, tapi saya nggak percaya. Enggak, saya betul, belum menemukan jawaban gitu. Yang betul. benar-benar logis. Nah, ini sekarang ini baru saya Ya, sehingga kan mantap apapun nih. yang ada di tidak sadarnya ibu naik ke bawah sadar dan itu terjadi tereaksi dalam tubuh fisik gitu, Bu. Apapun itu. Iya, Entah mungkin maaf ya, contoh ada trauma masa kecil misal, iya, ada sesuatu yang diajarkan atau dilihat sama ibu saat kecil, apakah di orang tua, apakah di bapak ibu, lingkungan, itu kan mau nggak mau, suka nggak suka, masuk tuh ke tidak sadar kita gitu. Gitu intinya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks yang realitas, ya udah, saya sakit, pasti ada sesuatu yang balik lagi. Apalagi begitu sakit, aduh aku lagi diuji, lagi diazab, udahlah, nggak ada ke situ gitu poinnya. Tapi kata kuncinya adalah pasti semuanya adalah konsekuensi dari semua konsekuensi apapun itu terjadi yang sekarang kita terima di sini saat ini gitu. Nah, jadi sekarang begitu Ibu mau cari jawaban makna dari mimpinya, makna dari apa? Kita akan berputar-putar di wilayah pemaknaan, tetapi kita akan sulit untuk terus-menerus membicarakan tentang kenyataan saat ini, dan kita akan terhubung terus ke masa lalu gitu. Itu poin pentingnya, Bu. Nah, jadi iya. balik nih, apapun yang terjadi, karena ya semua kondisi kita tuh semua kan netral ya sebetulnya. Bahwa yang lumpuh tidak lebih baik dari yang tidak lumpuh. Meskipun ya mungkin kesempatannya aja yang mungkin berbeda misalnya. Tapi kata kunci dalam kehidupan ini kan kata kuncinya bukan urusan baik atau buruk gitu. Tetapi bagaimana Iya, kita bisa menjalani semua realitas, dan itulah hidup gitu. Saya rasa iya, gitu, Mami Ine. iya. Aduh, nuhun, nuhun. Ini Gitu. jawaban yang benar-benar ini. Wah, keren banget ini, Bu. Bu, untung Ibu gak datang ke ini, ke orang pinter, Bu. Ya, itu makanya. Kalau Ibu datang ke orang pinter, satu yang harus Ibu siapin yaitu beli minyak. Ya, terus mandi kembang 7 rupa.
itu yang saya tidak pernah lakukan Iya, Bagus, Bu. iya, karena saya tidak percaya. Super banget. iya betul Bu, betul. Dan Nah, apapun jawaban yang yang jawaban yang masuk akal, yang bisa benar apa namanya, yang bisa saya cerna gitu ya. Karena saya kan dari eh, Kang Abu ini juga belajar belajar energi, getaran gitu. Jadi saya setiap setiap Kang Abu live pasti saya ikut hmm, gitu. Karena itu yang saya yakini benar gitu. Kuncinya bersyukur. Nah, dari bersyukur itu makanya saya udah ini nih, udah yakin nih. Suatu saat saya pasti dipertemukan dan bisa kontak langsung sama Bang Abu sama Bang Anjrit. Pasti itu. Dan hari ini dan hari ini secara tidak tidak sengaja, loh aku gitu. Padahal aku udah dari kapan-kapan itu udah ngajuin mau naik, enggak, lewat lagi gitu. Hari ini akhirnya gitu. Jadi terima kasih sekali Sama-sama Ibu, Kang Abu, Bu Kang Mamiana ya. Anjrit, favorit-favorit saya Ya, ini idola-idola saya. Terima Ibu berarti sekarang kasih. tinggal di makasih. Banyuwangi. Iya, saya di Banyuwangi. Oke, oke. Ya, siapa tahu ada kesempatan pas lagi trip nanti mudah-mudahan bisa menyambangi. Aduh, nuhun, benar. Tolong kabari saya. Siap. Tolong Ya, Bu. kabari saya. Siap, Bu. Iya. Oke. Gampang kok, Bu. 30 juta, Bu. Eta tah. Eta ya. Eta anjrit banget nggak Bu ya? Aduh, anjrit banget. Emang kan anjrit ini sesuai lah. Anjrit pokoknya mah. Sesuai. Mami Ina Ada hatur Ibu, nuhun. Bu Semangat semangat. Hatur Mami Ina nuhun, nuhun hatur pisan. Semangat, nuhun. Bu ya. Mangga. Hatur nuhun. Semoga semakin membaik. Amin. Amin, Dadah. amin dah. Nuhun, tolong diturunin ya. Nuhun, hatur nuhun. Ya. Wah, hebat ya si Ibu Hebat ya. Kang. Hebat, bisa nerima ya coba pluk misalkan lumpuh tapi masih ya santai gitu. Iya, betul kan? Ya itu ya. Dan aduh ini kadang tuh kata syukur tuh jadi bahaya juga tuh gini Kang. Benar. Kamu tuh bersyukur tapi Hmm. tanpa sengaja lihat orang lain. Gitu Kang. Nah, Itu mah lihat orang lain tuh lihat. itu mah bukan Benar, bersyukur, benar. ngehina namanya ya. Ngehina itu Lihat mah orang lain makan. ngehina seakan-akan kamu lebih baik Nah, daripada dia. gitu Kang. Gitu. Anda ya. Nih, sok-sokan Anda ya. Betul. Bener, Karena bener, bersyukur bener, tuh bener, bukan bener. membandingkan gitu, bukan kamu tuh syukur Bukan dong. membanding. Gitu. Lihat tuh tetangga susah makan, kamu banyak makan tapi kamu dibuang-buang. Gimana sih kamu nggak bersyukur? Nah, gitu tuh. Gitu Kang. Bukan itu Oke. sih, gitu. Bukan itu ya. Hmm. Kita lanjut. Nyantai kan? Satu lagi Kang, satu lagi. Saya Satu ngudak lagi. gus engke bentar deui. Mau kemana? Ke Bandung. Oh, hari ini ke Bandung. Hari besok kayak di mana Kang? Saya besok di rumah Oh sih. ya udah, kayak kabar-kabarnya. Tapi udah langsung pulang lagi biasanya. Oh, ini ya ngaji bulanan. Ente diundang sama instansi biasa. Oh, ada instansi. Ngaji bulanan Bandung masih ada nggak? Mungkin akhir bulan ini. Oh, tiap akhir bulan kan Iya, ya? akhir bulan. Kita adain atau di Bandung di rumah saya misalkan bulanan. Oh, ini ya kumpul-kumpul gitu ya? Iya. Ya, oke. Iya, kumpul-kumpul di rumah saya teman-teman ya. Ya, oke, boleh Kang. Tapi ada iurannya. Iya, jelas. Udah iuran. Iurannya mulai dari masuk tol udah iuran, masuk pintu gerbang komplek iuran, masuk pintu iuran. Jadi 3 Kang minimal. Ya kan saya harus nyiapin mungkin apa kan makanan buat yang datang segala macam. Masa dari saya terus Anda ya? Ada iurannya atuh, kita ngaji bareng jadi offline maksudnya Iya, tuh oke. gitu. Siap Kang. Tapi rutinan. Siap gitu. Kang. Mungkin lepas tanggal 20 lah nya di tempat Kang Anjritnya. Oke, boleh. Boleh. Siap, Ayo. Gaskan ya teman-teman, nanti kita umumin di grup rest area lah. Siap. Buat Bandung dan sekitarnya. Itu grup saya pisah-pisah, ternyata rest area ngebludak banget. Nya Kang ternaon. Nggak apa-apa ya. Rest area udah 3 grupnya teman-teman ya. Sebentar, kita lanjut nih. Ini ada janda kesepian nggak ya? Biar nggak ngantuk, Kang, nah parem Kang. Teman-teman saya masih ada nggak?
Halo, A. Ah, Aduh nge-lag euy. Melek. Ya, Dah udah Kang. Masih nge-lag wae ya. hari ini ya. Nggak tahu, A. Nge-lag terus, A. Udah oke. Coba. Oh, saya yang nge-lag ya. Ya, saya mungkin ini di luar ya, teman-teman ya. Pagi. Halo, Pagi, pagi. selamat pagi Kang Abu Pagi, Ya, selamat Pak. pagi. Oke. Sama dari siapa di mana Pak? Palembang. Dari Palembang Kang Abu. Oh iya, Oke. Pak Willis namanya. Ya, Oh sip. Siapa? apa kabar kawan-kawan Kang Abu, Haji Baik, Andrit? baik, baik. Baik, Pak. Eh, Gimana, Pak? ini mungkin mau cerita pengalaman Iya. ya. Terus Sering nonton kita Pak Willis? sering Wih. sering Kang. Wah mantap. Kita juga kan pernah ketemu waktu sama Haji Palembang Kang. Oh iya. Iya Kang. Silakan. Kang Abu dulu pernah ya ke Kambang Iwa ya? Ingat nggak? Pernah. 2011 ya? Iya, waktu kita sama Cak Nur. Iya, waktu Kang Abu masih ini ya, masih culun-culunnya ya. Sekarang makin sih. Oke Kang, gini Kang, Ya. sekitar 2006, saya juga nggak tahu ya. Saya kok timbul pertanyaan begini Kang. Mohon maaf pada kawan-kawan yang lain mungkin ini pertanyaan agak ekstrim ya. Tapi namanya pertanyaan timbul berarti bukan rencana Kang ya. Betul. Nggak ada. Jadi ada dua pertanyaan Kang. Ketika waktu itu saya lagi baca Quran, timbul pertanyaan, apakah Quran yang kita baca sekarang itu sama dengan yang katakanlah dibawa oleh Nabi Muhammad lah gitu ya. Ya. Yang kedua, apakah sosok Nabi Muhammad memang benar-benar pernah ada gitu Kang. Mm-mm. Nah, saya juga heran. Dan apakah mungkin yang dikubur di Nabawi beneran jasadnya beliau gitu misalnya ya? Itu Betul, kan Kang. bisa menjadi pertanyaan, betul nggak? Betul Kang. Hmm. Mohon penjelasannya Kang. Apa saya pertanyaan itu pertanyaan logis apa pertanyaan sedeng apa pertanyaan apa Kang? Oh, itu pertanyaan bagus banget. Tapi itu nggak bisa dibahas di sini. Itu Oh masalahnya. gitu Kang. Oke. Iya Kang ya. Pak, kalau pengen ikutan, pengen tahu tentang itu, bisa masuk ke grup rest area. Kita punya rest area private ngebahas tentang itu, Pak. Yang gitu-gitu. Oh gitu. Di mana Ya. Kang Andrit? Grupnya di Masuk dulu grup saya. Di WA ya? Tapi nanti saya bakal jualan ini ya, teman-teman ya. Ini yang dijual up yang mana? Bajunya. Oh, bajunya. Tapi Pak Willis gini ya, ini analogi sederhana aja ya. Ya, kita bicara sederhana gitu. Iya gimana Kang? Kita tahu bahwa penulisan buku Quran itu 50 tahun lebih setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. Iya. Oke? Ya. Artinya Nabi Muhammad sendiri nggak pernah merevisi buku atau kitab itu gitu. Nah jadi mungkin nanti yang akan kita perlu sadari, mari kita bedakan mana Quran, mana mushaf Quran gitu Pak Willis. Ya. Karena Quran dan mushaf Quran dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Makanya kalau Quran dia berbicara irulinas untuk manusia gitu. Oke. Berarti kalau irulinas setiap orang punya cara mengakses ke Qurannya masing-masing gitu. Nah, sekarang kalau saya bawa buku-buku Quran, pasti dia cuman terbatas saja untuk orang Islam gitu misalnya. Karena udah ada stigma dulu. Pertanyaan, kitab suci umat Islam, Al-Quran, B-Injil, Tripitaka. Semua pasti jawab Quran dan dibenarkan. Padahal Quran bukan kitab suci umat Islam, tapi umat manusia gitu. Nah, jadi sesederhana, ada ayat-ayat yang tertulis, tersurat, ada ayat-ayat yang tersirat gitu. Nah, 30 juz ini itu adalah ayat yang tersurat dan yang tersurat itu cuma 0,1%. Artinya apa?
menguasai 30 juz belum tentu kenal sama Tuhan. Menguasai 30 juz belum tentu memahami konteks kehidupan. Memahami 30 juz atau mengerti atau hafal 30 juz belum tentu mengakses Quran yang sejati gitu. Makanya nanti kalau pakai bahasa-bahasa Quran, Quran sendiri di dalam Al-Quran itu selalu, nggak selalu sih, kata-katanya hadza dan huwa gitu. Ini dan itu. Berarti dia mau menunjuk kepada sesuatu. Dan nunjuk kepada sesuatu pada saat itu belum ada bukunya. Maka Nabi Muhammad nggak turun buku gitu. Nah, gimana prosesnya? Bagaimana konteksnya? Itu nggak mungkin dibahas di sini sih, Mas Willis. Tapi kira-kira pertanyaan tadi tuh keren banget dan itu pertanyaan yang nggak hadir ke semua orang dan pertanyaan yang berani untuk diungkapkan. Tapi kita perlu bijaksana untuk membahasnya karena nggak semuanya akan bisa ngerti dalam proses perspektif pemahaman ini gitu. Gitu Mas Willis, kira-kira gampangannya. Oke, Pak. Wah, keren ya. Itu satu. Yang kedua, mari kita bedakan mana simbol, mana fungsi. Ya, mana identitas, mana value. Makanya kita perlu ngerti mana Ahmad bin Abdullah, mana Muhammad, mana Nabi Muhammad. Itu tiga hal yang berbeda. Nanti Nur Muhammad salah satunya. Karena yang lahir 12 Rabiul Awal itu Ahmad bin Abdullah. 40 tahun berikutnya baru lahir Nabi Muhammad. Karena begitu beliau lahir, nggak langsung jadi Nabi. Maka maulid Nabi itu sebetulnya bukan 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi Muhammad adalah 17 Ramadan. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad bukan di 12 Rabiul Awal. Yang lahir di 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Ahmad bin Abdullah gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa Muhammad itu gelar. Itu bukan nama. Muhammad itu fungsi, bukan simbolnya. Nah, fungsinya Muhammad, simbolnya pada saat itu Ahmad bin Abdullah gitu. Nah, jadi nanti kita perlu dulu tuh mana sebagai simbol, mana sebagai fungsi, mana sebagai cover, mana sebagai isi, sehingga nanti kita akan memahami Quran sejati mana mushaf, mana Muhammad, mana Ahmad bin Abdullah gitu. Kira-kira nanti topiknya kayak gitu, Mas Willis, Bang Willis. Oke, Kang. Sip ya. Oke, Bang Willy. Susah kalau bahas itu di sini susah, nggak bisa. Oh iya. Bahas di sini mah susah, banyak ustadz kabupaten, Bang Willy ya. Nanti saya malah dikecam Anda ya. Siap, terima kasih Kang Abu. Nanti ya Bang, kita bahas di private ya. Siap. Terima kasih sudah dinaikkan ini dari Terima kemarin kasih. saya hadir jadi tamu minta dinaikkan nggak baru ini. Terima kasih sekali nih, terima kasih banget ini. Iya, terima kasih. Tetap lancar. Semangat Kang Abu. Semangat Bang Willis ya. Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi sama gengnya Peki. Amin. Dadah, Ya. Bang Willy. Amin. Hatur nuhun. Rest area private kapan, Tengah bulan ini ya. Tengah bulan ini lah ya. Beres saya Tengah bulan ya. retret di Magelang, Kang. Oh, Magelang ada retret berapa hari ya? 3 hari. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 hari. Wah, kok lama Aduh Kang, banget punten ya tuh nanti retret. akan libur rada lama Kang, 6 harian kali. Tuh, ada siapa aja tuh nanti retret Magelang? Jadi ada satu ahli Candi Borobudur namanya Salimli. Nah, Salimli ini dia tinggalnya di Perth dan dia sangat menguasai dari segi antropologinya, dari segi Buddhismnya, dari segi sejarahnya, wah banyak Kang. Itu orang yang rada langka gitu. Nah, kita mau bicara Orang mana? orang Indonesia sih, orang kita di sininya mah nggak tahu di mana, tapi dia udah lama tinggal di Perth sekarang gitu. Dia kaya nggak? Ya. Kalau tinggal di Perth mah kayaknya mungkin tingkat kaya miskinnya beda sama tinggal di sini gitu Kang. Nggak tahu tak ya. Oke. Gitu. Udah lumayan lah ya. Gitu. Yang jelas tiap Kalau saya mah ngelihatnya dari itu aja sih. benar. Kalau Dia mau bener kalau saya mah dia mau ngerti antropologi kek, mau ngerti Buddhism kek gitu kan. Kalau Anda duitnya nggak ada, hati-hati Anda ya. berarti Anda nyari duit dari itu semua ya. Berarti Anda nyari duit dari antropologi Anda ya. Benar Kang. Ujungnya ke situ lah pokoknya ya. Di situ. Lanjut. Sigana saya cabut Kang. Siap. Kang ya, besok lamun pas gitu timing apa, orang makan siang lah. Oke, boleh. Gas makan siang besok Ya, sipnya. Orang kita ngebir. atau biar mah tong siang, rada sore gitu mah. Oh, ngebir. Oh iya, malam gitu mah. Ya sore lah. Saya mah pengen mabuk sama Abu. Iya benar. Ayo. Soalnya mun mabuk teh jujur Kang.
Kata, no seru ngajak dokter Ramanya, ninggalin dokter Rama mabok seru sigaranya. Sigara dokter Rama maboknya praktek sigaranya. Jadi gini, NPD adalah gitu sigaranya. Kalau mabok ngomongin NPD sigara. Kabar-kabari pokoknya besok ketemu gas aja, saya mah tinggal meluncur. Pokoknya besok saya tuh acara kementerian teh beres jam 12 teh udah beres ya Kang. Jadi setengah 1 jam 1 udah aman lah. Oh, Saya di WhatsApp-nya. siap, nanti WhatsApp aja. Siap. Kang ya, nuhun Thank you. pisannya Kang Andri sehat, teh aja Tapi bunyi. ya. Pokoknya semua teman-teman terima kasih. Sampai ketemu besok di jam channel yang sama. Nuhun, love you all. Bye bye.